Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Selasa pertama bulan Sya'ban ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, siapapun yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan dipanjangkan usianya dalam segala kebaikan, dalam segala keberkahan. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan belajar tentang masalah sodakoh. Ya, khususnya ini sedekah itu adalah amalannya wanita. Jadi amalan yang paling utama buat perempuan itu adalah sodakoh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh kaum wanita untuk ceramah khusus. Karena Rasulullah SAW seperti kalau kata orang Jawa dipek gitu ya. Dimiliki hanya oleh kaum pria. Yang wanita nggak punya kesempatan untuk privat, untuk khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya minta, ya Rasulullah, tolong beri kami waktu khusus. Jadi ceramah hanya untuk kami. Yang laki-laki nggak ada gitu. Maka saat itulah Nabi SAW mengajak Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang Rasul menyatakan, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara langkah kakimu di surga berjalan di depanku. Itu orangnya masih hidup, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sudah dibilang langkah kakinya didengar Rasul di surga. Nah, ada banyak pelajaran di situ. Kenapa langkah kaki Bilal yang terdengar, bukan suara batuknya gitu ya. Karena Sayyidina Bilal itu tiap hari mendatangi Nabi SAW setelah azan, ngasih tahu, ya Rasulullah, ini waktunya qomat sekarang gitu. Jadi kalau bahasa kita, ketuk pintu rumah. Karena dari tempat sholat Rasul sama pintu rumahnya itu kan tidak jauh ya, dekat. Nah, Sayyidina Bilal yang ketuk pintu rumah. Sehingga Nabi SAW hafal betul, ini suara langkah kaki Bilal. Seperti kita kalau udah akrab sama orang, wah ini jalannya dia nih ya, suara jalannya dia. Oh ini suara dehamnya ini, hafal. Nah tapi kalau Bilal dihafal karena suara langkah kaki. Dan sudah disebutkan di surga orangnya masih di muka bumi. Jadi ada manusia-manusia yang memang walaupun masih hidup, sudah dia itu tercatat pasti masuk surga, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma amin. Fadlullah wasi', karunia Allah luas. Ya. Allah memberi siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk beserta keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah, ceramah Nabi SAW, sekalinya ceramah di hadapan perempuan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Penghuni surga terbanyak juga wanita. Jadi wanita itu penghuni surga terbanyak, juga penghuni neraka terbanyak. Nah di situ Rasul ngasih amalan biar selamat dari neraka nih, biar perempuan tidak masuk neraka. Yang pertama itu perempuan yang menyebabkan masuk neraka adalah sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau lagi marah itu keluarnya biasanya nggak terkontrol. Ya, watakfurul ashir. Kemudian suka melupakan jasa suami. Misalnya begini, lagi marah nih ya, lagi marah. Kalau normal sih biasanya enggak, insya Allah. Kalau lagi marah ngomongnya begini, kamu memang tidak pernah perhatian sama saya. Jadi 20 tahun pernikahan full perhatian, sekali marah itu 20 tahun hilang. Kamu memang nggak pernah perhatian sama saya. Atau kamu memang tidak pernah ngajak saya jalan-jalan. Padahal cuma sekali malam Ahad ada kencan sama suami tiba-tiba ditelepon urusan penting gitu ya, dalam tanda kutip, urusan penting. Itu kemudian komentarnya, kamu memang tidak pernah mau ngajak saya jalan-jalan, padahal baru gagal sekali itu.
Jadi yang malam Ahad kemarin, malam Rabu kemarin, ya hilang semua, nggak kehitung. Atau ketika pengen baju, ya pengen baju, suaminya nggak mau, saya nggak mau belikan kamu. Memang kamu nggak pernah mau belikan saya pakaian, padahal satu lemari itu pakaian dari suami. Ini sifat yang begini, sifat yang menyebabkan banyak perempuan nggak sadar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena melupakan jasa baik orang lain. Jadi Islam itu melarang umatnya melupakan jasa baik orang. Siapapun orang yang punya jasa, meskipun orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jasanya harus diingat. Ya, jasanya harus diingat. Budinya diingat dan budinya harus dibalas. Ya, budinya harus dibalas. Tidak boleh kemudian abaikan seperti nggak punya nggak pernah berbuat sesuatu. Siapapun yang punya jasa harus dibalas, terutama orang tua. Makanya karena anak itu tidak bisa membalas jasanya orang tua sebagai penyebab adanya anak. Jadi kalau nggak ada orang tua kan anak nggak ada. Gimana caranya kita membeli kehidupan? Nggak bisa kan? Kehidupan kita ini kan asalnya dari Allah, tapi Allah memberikannya lewat orang tua. Nah, untuk membayar jasanya orang tua menjadi penyebab hidup kita, dengan semua kebaikan kita nggak mungkin bisa. Karena itu kalau ada anak yang kemudian kok sama orang tuanya ngomong kasar, sama orang tua ngomong nggak baik, Allah Ta'ala nggak peduli dengan amalnya. Jadi amalnya itu bisa hancur semua karena ucapan kasarnya pada orang tua. Karena dia nggak menghargai orang tua, dia termasuk anak yang tidak mengingat jasanya orang tua. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalian jangan menyekutukan aku dengan suatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Selama mereka tidak mengajak kamu kufur, pokoknya wajib berbuat baik. Jadi orang tua yang sekalipun ngajak kufur sekalipun, tetap wasahib, pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Tetap harus bicaranya baik, walaupun orang tuanya jahat. Nggak ada alasan buat anak, orang tua saya jahat, orang tua saya nggak iman sama Allah, nggak ada alasannya. Orang tuamu model seperti apapun, modelmu harus baik. Ya, modelmu harus baik. Nah, ini termasuk diantaranya istri yang melupakan jasa suami. Dan termasuk diantaranya kebalikannya, suami yang melupakan jasa istri. Nah, ini kadang istri-istri juga protes, ini Habib, Ustadz, Kiai yang diomongkan cuma istri melulu. Ini suami gimana ya? Suami yang melupakan jasa istri. Termasuk diantaranya istri buatkan minum, istri setrikakan pakaian meskipun nyuruh ART ya, tapi kan itu yang mengelola manajernya siapa? Adalah istri. Istri memberi anak, walaupun suaminya kadang ngomong ya kan benihnya juga dari aku. Ya tapi siapa yang ngerawat benih ini selama 9 bulan? Kemudian setelah lahir memberikan ASI ataupun non ASI selama sekian tahun. Kemudian kalau anaknya itu nangis di malam hari, siapa yang disuruh bangun sama suami? Masya Allah, kalau suaminya bangun selalu ngomong, Bu, anakmu bangun. Ya, Bu, anakmu bangun. Jadi nggak kemudian biar istrinya tidur, enggak, tapi istrinya bangunkan. Bahkan istri yang udah hamil melahirkan susah ini pun masih dikasih tugas yang berat-berat sama suami, namanya ngurus anak. Kok gitu nggak terima kasih. Nah, itu termasuk yang nggak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalian kufur nikmatku, ingat sesungguhnya siksaku teramat pedih. Nah, ini buat suami apapun kebaikan istri juga nggak boleh dilupakan ya. Harus dibalas dengan balasan yang luar biasa. Nah, termasuk diantaranya adalah istri yang tadi itu sifatnya. Kalau marah ngomong yang nggak baik, melupakan jasa suami, ini menjadi penyebab masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sama Rasul dikasih solusi. Karena biasanya perempuan nggak sengaja, keceplosan dia. Tapi keceplosannya buat sakit hati suami. Ya suaminya sakit bener. Kamu memang nggak pernah perhatian sama aku. Masya Allah, ya, ini sekian tahun nggak dianggap. Ya, lihat ini keluar dari pagi sampai malam cari nafkah buat kamu, dibilang nggak perhatian gitu ya. Ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dibilang nggak perhatian. Siapa sih yang pengen capek-capek? Ya pengennya di rumah sama istri, sama anak. Pengennya begitu. Tapi ini karena demi cari nafkah harus
keluar ketemu orang yang nggak enak saya lakukan. Tapi kamu bilang kamu memang nggak perhatian sama saya. Nggak ngucap suami, di dalam hati ngomongnya sama cerewetnya sebetulnya. Cuman kalau perempuan mungkin keluar di mulut ya, nggak semuanya, tapi rata-rata kan wanita seperti itu ya. Kalau laki-laki disimpan di dalam hati, sama-sama berbicara. Nah, solusinya apa? Nabi SAW memberikan solusi adalah agar wanita banyak sodakoh, banyak bersedekah. Sedekah ini akan menyebabkan cintanya Allah dan menghapuskan banyak dosa, menghindarkan banyak bencana. Maka seketika itu Nabi SAW menggelar selendang dan para istri, para wanita saat itu sedekah. Ya, sedekah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disalurkan kepada umat Islam yang lain. Nah, di akhir zaman ini katanya tidak ada amal yang lebih mudah dan lebih cakep untuk orang-orang zaman akhir seperti istighfar, solawat, dan banyak sodakoh. Istighfar karena kita banyak dosa, solawat itu untuk menghapus dosa dan untuk menghias diri kita. Nah kalau sedekah, ya tadi itu, ya dosa kita ya banyak, dan kita ini kalau banyak dosa kan banyak musibah nanti. Banyak dosa, banyak bencana. Solawat menjadi peredam, istighfar peredam, kemudian sodakoh juga peredam. Nah yang jadi masalah, banyak orang yang tidak tahu cara sedekah yang baik. Kemarin saya buat video durasi 1 menit 50 sekian detik, kemudian durasi 5 menit, yang menjelaskan banyak orang gagal paham sodakoh. Banyak orang gagal paham sodakoh. Yang pertama, fikih sodakoh itu jangan pernah kamu sedekah dan engkau merasa telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jadi kalau kita sodakoh pada siapapun, ini yang saya, Masya Allah, ada anak-anak tuh nanya sama saya di WA nih banyak, saya udah kasih ibu saya itu uang sekian gitu. Saya udah beri uang sekian, jadi dia merasa ngasih uang ibunya itu sudah berbuat baik sama ibunya. Kita memberikan uang itu pada orang lain saja, tidak boleh merasa kita berbuat baik pada orang tersebut. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Ini yang harus dipahami nomor 1, yaitu kita tidak boleh melihat yang disedekahin itu adalah orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tapi justru orang yang kita sedekahi, dia lagi berbuat baik kepada kita. Dia lagi berbuat baik kepada kita. Karena sodakoh itu tidak boleh kita sedekah niat untuk orang itu, tapi kita sedekah niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara pandang sedekah yang betul. Nah, banyak orang yang cara pandangnya salah. Dia merasa, aku kan sudah kasih dia, kurang apa saya? Apa saya kurang baik? Udah terlalu banyak yang saya berikan. Kok balasannya seperti itu? Kok dia seperti itu? Kok dia seperti itu? Jadi akhirnya sakit hati. Ketika kita ini memberi seseorang dan responnya itu biasa-biasa saja, atau responnya, balasannya itu negatif, kitanya sakit hati. Tapi kalau kita melihat saya ini memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadinya indah, jadinya nikmat. Sebagaimana dikatakan dalam berbagai hadis, di antaranya dalam hadis berikut, wa fi riwayatin li Ibnu Khuzaimah, innal 'abda idza tasaddaqa min tayyibin taqbalahu Allahu minhu. Wa akhadhaha bi yaminih farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu wa innar rajula yatasaddaqu bil luqmah faturabbu fi yadillah aw qala fatarbu fi yadillah aw qala fi kafillah hatta takuna mithral jabal fatasaddaqu aw kama qala sallallahu. Yang ringkasnya, terjemahan bebas, sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia sedekah dari hasil usahanya yang baik. Jadi kalau sedekah harus yang baik. Kenapa? Karena sedekah ini diberikan kepada Allah, bukan diberikan kepada orang lain. Ini juga gagal banyak orang. Banyak orang kalau sedekah cari yang nggak baik. Contoh, sedekah pakaian bekas. Saya itu paling sedih dulu kalau di musola, di masjid ada tulisan pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim. Sudah yatim dapatnya pakaian bekas pula. Ini dolimnya kita luar biasa. Ya. Kemudian setelah saya ceramah begitu dan banyak ustadz ceramah begitu, banyak ulama ceramah begitu, diganti tulisannya. Ya, layak pakai. Ya sama saja itu pakaian bekas ya.
Cuman judulnya lebih sopan. Seharusnya kalau kita mau memberi itu bukan yang bekas, tapi yang terbaik. Kalau toh bekas, itu yang kita mengeluarkan berat. Ini pakaian kesayangan saya nih. Ini yang saya cintai ini, bukan itu wah udah buang. Ini repot ini. Ya itu sebetulnya membantu mengosongkan lemari kita. Mungkin minimalis kalau kita ikut the minimalis itu ya, orang-orang yang hidup secara sederhana, konsepnya orang Jepang sama orang Amerika zaman now. Itu kalau bisa pakaian yang pokok-pokok saja, yang punya memori dibuang, yang penting ruangannya itu kok kosong ya. Di dapur juga dipilih benda-benda yang perlu saja, yang nggak perlu dibuang. Zaman sekarang kan kembali seperti zamannya Nabi SAW. Kehidupan modern semakin minimalis semakin bagus itu yang diajarkan oleh banyak orang di akhir zaman ini. Nah kalau kita mau sedekah yang betul-betul baik, bukan cari yang bekas, tapi apa yang menyenangkan orang tersebut dan menyenangkan Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita dikasih, kita pengennya sesuatu yang terbaik. Maka kalau kita memberi, hendaknya kita memberi yang terbaik. Diceritakan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, suatu ketika dilihat oleh Nabi SAW lagi membersihkan mata uang yang dari perak. Dulu kan uang itu perak atau emas. Punyanya uang sedikit dari perak, dirham, cuman 1-2 dirham, dibersihkan betul, dicuci. Karena dulu kan uangnya bukan uang kertas ya. Nah, dicuci, bersih, kemudian dikasih parfum. Nabi SAW kemudian nanya, "Wahai Fatimah, apa yang kamu lakukan?" Dijawab, "Saya bersihkan uang nih, saya kasih parfum." "Buat apa?" "Kan engkau bersabda ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kalau ada orang sedekah, diterima oleh Allah dengan tangan kanannya." Nah, di hadis ini, yang saya baca tadi, kalau ada orang sedekah, itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Artinya Allah langsung yang menerima itu. Ya Allah langsung yang menerima. Bukan orang yang kita beri, bukan. Tapi Allah yang menerima sedekah kita. Maka saya pengen sedekah saya diterima sama Allah dalam keadaan baik dan harum. Sehingga Allah senang sama saya. Ya, sehingga Allah senang sama saya. Nah ini cara sedekah itu seperti itu. Jadi orang dulu tuh kalau sedekah, cari yang terbaik, kemudian disedekahkan. Beda dengan kebanyakan kita zaman now, terutama ini kalau bapak-bapak Jumatan tuh ya. Kalau Jumatan ada kotak amal tuh, dikeluarkan yang dicari yang angka kecil. Kalau ada merah, ada biru ya, ada yang agak hijau gitu, ya. Yang dipilih itu bukan merah. Saya berapa kali jadi panitia masjid dulu, waktu saya masih ngurusi Jumatannya masjid, ngitung kas itu. Itu kalau saya lihat ada uang merah, Masya Allah, juaranya datang. Jadi satu kotak itu belum tentu ada uang merah satu. Begitu ada satu, juaranya datang. Dan kemudian uangnya ada apa? 5.000, 2.000, abu-abu. Ya. Warna nggak jelas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sayangnya di dompet itu yang dibuka 2.000 bukan yang bagus. Udah 2.000 dipilih yang paling lecek. Yang paling lusuh, yaitu yang disodakohkan. Betul, nilainya tetap sama. Tapi cara pandang yang seperti ini membuat pahalanya tidak sama. Pahalanya nggak sama. Karena kita nggak tahu kita lagi berhubungan dengan siapa. Kita bukan berhubungan dengan orang yang kita beli, tapi ibadah itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi menyerahkannya kepada Allah. Dikatakan di sini, diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian sama Allah dikembangkan. Kalau orang bisnis itu kita titip, nanti dikembangkan nih, diusahakan lagi, diputarkan sampai jadi banyak. Ya, jadi banyak. Nah, sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala, sama Allah dijadikan banyak. Sama Allah dijadikan banyak, dikembangkan oleh Allah SWT, nanti kemudian kita menerimanya lagi dari Allah dalam wujud yang jauh lebih besar. Nah, kalau sudah paham begini, maka nggak ada orang sedekah sedih. Pasti senang. Termasuk sedekah yang paling gampang dan itu agak susah, sedekah namanya senyum. Senyum ini kan sedekah. Saya kalau ceramah latihan senyum. Dari awal gitu, dari awal saya ceramah, dari mulai SMP gitu ya, SMA. Saya kalau ngomong pokoknya latihan senyum gitu. Sampai ada komentarnya jamaah itu kalau ustadznya ceramah, saya isi pengajiannya nggak tahu, tapi lihat senyumnya hati saya tenang. Udah, hasil maksud. Ya, hasil maksud, yang penting hatinya tenang. Nah ini senyum itu kan sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika hiyalaka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah, sabda Nabi SAW.
Nah kalau untuk orang lain sedekah, bangun tidur, noleh ke suami, senyum kan sedekah ya. Tapi biasanya lihat noleh ya gak senyum-senyum juga itu ya. Saling toleh nggak ada yang saling senyum. Gitu ya. Jadi pandangan pagi aja sedekah pada pasangan hidup beratnya luar biasa. Ini kalau kita lihat senyumku bukan untuk suamiku, tapi senyumku untuk Tuhanku. Oh, Masya Allah, senyum ya untuk Tuhanku. Mas, bukan buat kamu, jangan GR ini ya. Ini buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan membalas itu. Saat itu kita langsung dapat senyumnya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, karunianya Allah yang luar biasa. Begitu pula ketika suami senyum bukan untuk istrinya. Karena kalau dia senyum untuk istrinya, mungkin jawabannya juga sama dengan suami tadi. Ngapain kamu? Tumben senyum-senyum. Ada apa? Mungkin tambah suudzon ya. Mungkin prasangka nggak bagus. Mungkin komentarnya nggak enak. Pagi-pagi senyum. Mimpi apa tadi? Ayo, mimpi yang benar. Cerita gitu. Komentarnya nggak enak gitu ya. Padahal niat ngasih senyum pada istri ini suami, atau istri ngasih senyum sama suami. Tapi kalau kita niatnya ke Allah Ta'ala, komentar apapun kamu nggak ngurus, Mas. Aku lagi senyum sama Allah. Ya, aku lagi memberikan senyumku kepada Allah. Begitu pula sedekah. Ini mungkin banyak kerabat, entah keponakan, entah sepupu, entah paman, entah bibi. Ya, kita sedekah dengan tulus, tapi justru mungkin di belakang komentarnya negatif. Orangnya sih kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu. Masya Allah. Ya, orangnya kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu, nggak pernah nambah-nambah. Udah dikasih, masih ngomong yang nggak enak gitu ya. Udah diperhatikan, masih komentarnya negatif. Terus kemudian kita masuk hati, ya berarti sedekah kita emang salah. Berarti sedekah kita salah. Karena sedekah jangan pernah minta balasan dari manusia. Manusia itu meskipun udah kita kasih duit banyak, terus mau balas dengan kebaikan, itu langka. Ya langka. Yang balas betul dengan kebaikan itu langka. Normalnya ya biasa-biasa saja. Mungkin diucapkan terima kasih. Begitu kita buat dia kecewa sedikit, Masya Allah, marahnya luar biasa, lupa ya, semua yang udah kita berikan itu lupa. Tapi Allah nggak mungkin lupa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melalaikan janjinya. Jadi siapa yang ngasih itu karena Allah Ta'ala, pasti dapatnya adalah kemenangan, kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Pernah diceritakan ada satu pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Ini kisah nyata ya, tapi kisah nyata ini di akhir zaman kan kadang-kadang seperti dongeng. Nah anehnya itu kita kalau dengar kisah nyatanya wali dianggap seperti dongeng, dengar Harry Potter yang dongeng seperti nyata. Cinderella yang dongeng dianggapnya nyata. Harry Potter yang itu khayalan dianggapnya nyata. Kisah-kisah wali yang itu nyata dianggap dongeng. Ini kan terbaliknya kita nih ya. Wallahu a'lam. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Itu ada seorang pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Kebetulan pemuda tadi ketemu sama seorang soleh. Jadi orang soleh ketemu pemuda itu, terus pemudanya meninggal. Orang solehnya bingung. Karena sebelum meninggal ada dialog. Anak muda ini tampaknya pakaiannya tampak pakaian orang-orang soleh gitu. Ya, tapi sangat zuhud, ya sangat zuhud. Sangat nggak ngurus dunia. Maka sama orang solehnya ditegur. Kamu jangan sok soleh. Ya, jangan sok soleh. Maka dijawab sama pemuda tadi, saya nggak sok soleh. Saya soleh bener. Ya, saya soleh bener. Nah, kalau kamu soleh bener, setiap soleh bener ada buktinya. Nggak bisa ngaku. Ini saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, biar mudah dicerna. Kalau soleh bener nggak ada ngaku-ngaku, harus ada bukti. Ya kamu soleh bener. Oh, silakan, boleh uji saya dengan apapun. Pemudanya pede. Ya udah, kalau kamu soleh itu ciri-ciri orang soleh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang soleh itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Nah kalau kamu nyebut nama Allah kira-kira seperti apa? Oke, kata anak muda tadi, saya akan sebut nama Allah dengan segenap hati saya, tapi resiko bapak yang tanggung. Oh siap. Resiko saya yang tanggung, siap. Ini bapak tadi yang soleh juga heran juga, resiko apa gitu kan? Resiko apa? Akhirnya pemuda tadi mengucapkan, Allah. Meninggal dunia. Langsung meninggal dunia karena putus ya. Jantungnya pedot, putus jantungnya karena rindu sama Allah Ta'ala. Allah meninggal dunia. Orang solehnya kaget. Bener ini resiko nih. Karena di padang Sahara seorang diri harus mengurus jenazah, wajib hukumnya. Dia harus memandikan, dia harus mengkafani, dia harus menyolatkan, dia harus menguburkan. Bingung. Gimana ini?
Akhirnya diberi tanda, jadi jenazah tadi diberi tanda. Cari pelepah-pelepah kurma, batu, sekelilingnya, biar nggak didekati oleh hewan buas. Kemudian beliau orang soleh tersebut pergi cari desa terdekat, cari bantuan. Ke desa terdekat, nggak lama ketemu desa, kembali ke situ bersama masyarakat, ternyata jenazahnya udah hilang. Tapi nggak ada tanda tapak kaki, ya nggak ada tanda ada hewan. Dalam kondisi yang bingung seperti itu, orang soleh tersebut mendengar suara tanpa rupa. Ya, jangan kamu heran, anak muda ini sudah dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh para malaikat. Para malaikat yang ngurus jenazahnya. Kemudian ditanya, dialog itu, terjadi dialog. Mungkin ada yang nanya, kok bisa dengar suara malaikat? Lalu ketemu malaikat aja bisa kok, apalagi cuma dengar suara. Dalam hadits yang sahih disebutkan, ada malaikat-malaikat itu yang menjelma jadi manusia. Dan ngaku saya adalah malaikat. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini punya banyak keistimewaan. Tapi jangan kemudian kita ngaku-ngaku, kemarin saya ketemu malaikat. Wah, aliran sesat ini. Ya, karena yang ketemu nggak ngaku-ngaku ya. Ya, ini diceritakan orang soleh tersebut untuk suatu hikmah. Biar orang lebih semangat. Setelah menjelaskan ayat Quran, jelaskan hadis, kemudian beliau punya pengalaman spiritual, diceritakan. Biar kita lebih bersemangat. Malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dulu adalah pezina. Yang tiap orang kaya, pezina yang luar biasa. Kemudian suatu malam dia mimpi masuk neraka. Akhirnya dia bangun takut. Dalam keadaan takut dia bertobat. Dan bertobat itu ya dia berjalan meninggalkan semua kebiasaannya. Pergi bahkan meninggalkan kotanya. Karena dia khawatir kok tinggal di kota itu nanti ketemu temannya kambuh lagi. Jadi dia melakukan perjalanan, pokoknya saya niat tobat cari tempat yang baru, biar nggak kambuh lagi. Nah suatu ketika di tengah jalan ketemu sama orang yang kelaparan, bapak-bapak tua kelaparan. Bapak tadi mengatakan, wahai pemuda, sungguh aku udah berapa hari nggak makan. Tolong beri aku sesuatu untuk nyambung nyawa. Pemuda itu mengatakan, bapak saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Tapi ini saya masih punya baju dua. Satu untuk pakaian, satu untuk bawahan. Seperti orang haji itu ya. Nah ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Ini yang atas saya lepas, silahkan bapak pakai. Nanti di desa dijual, bisa beli makan. Terima kasih nak. Nah bapak tadi pergi kemudian angkat tangan berdoa. Ya Allah, sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari kelaparan, selamatkan dia dari siksa api neraka. Maka Allah mengabulkan doanya orang yang disedekahi tadi. Allah mengampuni semua dosanya dan Allah meletakkan dia ke dalam surga berkat sodakohnya yang satu itu. Jadi bukan karena tobatnya yang kemarin yang luar biasa. Tobat itu kan bahasa luar biasa. Yang mengangkat derajatnya karena sedekah pada orang yang tepat, yang sangat membutuhkan. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang mengarang Rotibul Haddad, Wirdul Latif, ya. Di kalangan Habib ada Rotibul Haddad, ada Wirdul Latif. Yang beliau sejak umur 4 tahun sudah tunanetra, tapi ilmunya luar biasa. Beliau mengatakan orang itu sedekah walaupun tidak ikhlas tetap dapat manfaat. Jadi jangan ngomong nanti saya kalau udah ikhlas baru sedekah. Udah riak-riak saja udah. Ya kamu sombong, ujub, bawa sini sedekahmu. Tetap ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara manfaat yang terbesar seperti yang saya jelaskan tadi. Manfaat dari mana? Wong dia niatnya pamer kok. Ya manfaatnya dari yang disedekahi. Yang disedekahi nanti akan berdoa, ya Allah dia telah bantu saya, tolong dia ya Allah, mudahkan urusan ya Allah. Nanti dapat dari situ. Ya Allah ampuni dia. Dapat dari situ. Makanya kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia kepada orang, itu sedekahnya itu manfaat. Karena nanti yang hidup itu akan mendoakan, ya Allah ampuni orang meninggal dunia ini. Ya Allah terima amal solehnya. Dan doanya siapapun untuk siapapun itu sampai, terutama doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Ya doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Jadi yang berdoa nggak tahu nih yang didoakan kalau sebetulnya dia lagi didoakan oleh seseorang. Ini doanya nyampainya paling cepat. Nah, ini sodakoh. Jadi kalau kita sodakoh di antara manfaat yang luar biasa, gantinya dari Allah nih loh. Gantinya dari Allah itu banyak. Ya, banyak itu jangan diartikan duit. Seringkali orang mengartikan banyak itu angka. 10.000 diganti 100.000, diganti 1 juta. Itu kecil itu. Itu kecil. Jadi Allah ganti itu bukan dengan angka, tapi dengan banyak hal. Contoh, Allah mengganti dengan menyelamatkan dari kecelakaan. Saya setiap kali keluar kota, saya seperti mewajibkan diri saya sendiri sebelum jalan harus sedekah.
Di antara niatnya agar selamat sampai di tujuan dan kembali pulang ke rumah selamat. Dan yang saya tinggalkan di rumah selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Harus sedekah. Sedekah yang paling gampang itu di pom bensin. Di pom bensin, beli bensin, mas bensinnya full, 400.000 full misalnya ya. Saya kasih 500.000. Orang yang mau kasih kembali, nggak usah kembali mas, hadiah. Terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat, amin. Itu yang saya tunggu itu. Yang saya tunggu doanya dia. Walaupun dia nggak mau doakan, saya udah niatkan, niatnya untuk keselamatan. Kita kan ngomongnya ke Allah, bukan kepada dia. Yang ngomongnya kalau ya Allah ini biar saya selamat, semuanya selamat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di antara gantinya itu. Nah, kemudian di antara ganti dari sekian banyak, itu duitnya tetap diganti sama Allah. 100.000 akan dilipat gandakan, itu pasti. Tapi gantinya Allah nggak cuma itu gitu loh. Allah maha baik, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Dan orang yang berbisnis sama Allah nggak pernah rugi. Bonusnya banyak. Belinya satu, bonusnya banyak. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya diberi kesehatan. Ini sehat ini dari sedekah-sedekah kita. Makanya orang yang sakit itu obat terbaik, da'u mardhakum bisodaqah. Obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, zaman ini kan penyakit macam-macam. Cuman orang kan fokusnya ke COVID tok ya. Padahal penyakit itu macam-macam. COVID itu ya penyakit, tapi penyakit macam-macam. Makanya niatkan menghindari segala macam penyakit. Penyakit lahir maupun penyakit batin. Termasuk dengan sedekah. Dengan sedekah, ya Rabb biar saya sehat, biar keluarga saya sehat. Doanya semakin banyak. Sedekahnya satu kok mintanya banyak, nggak apa-apa, lo mintanya sama Allah kok. Nah, minta sama Allah itu sebanyak apapun sedikit, karena Allah maha kaya. Justru Allah senang. Ini sedekahnya satu, mintanya banyak, Allah senang. Kenapa senang? Dia tahu punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha dermawan. Beda kalau kita sama orang, bayarnya 1.000 kok mintanya banyak, dimarahin kita. Oh kamu nih, misal di warung makan lah. Kita bayar sesuai yang kita pesan, tapi banyak permintaan. Mbak tolong Mbak ya sambal ditambah. Mbak tolong ini ditambah, ini tambah. Akhirnya ngomong ya udah cukup. Silahkan pulang saja lebih baik. Ini belinya sedikit, ya mintanya banyak, duduknya 5 jam. Ya ini mau numpang nongkrong atau mau makan ini ya. Tapi kalau sama Allah Taala kita nambah model apapun, Allah senang. Nah, ini akidah kita kalau sedekah. Jadi kalau sedekah, akidahnya kita satu muamalah sama Allah, bukan sama orang yang kita beri. Karena sama Allah, maka kita pilih yang terbaik. Kemudian memberikannya dengan cara yang terbaik. Termasuk cara yang terbaik, dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dikarang Imam Ghazali rahimahullah, dan kitab-kitab yang lain, dikatakan, orang-orang soleh terdahulu, kalau sedekah, tidak pernah meletakkan tangannya di atas. Jadi kalau sedekah, selalu meletakkan tangannya di bawah. Yang diberi, yang disuruh ngambil dari atas. Maka ditanya sama yang memperhatikan, ini orang-orang soleh ini kalau sedekah kok nggak begini ya, tapi begini. Dijawab, iya, saya nggak pengen dia jadi rendah karena saya. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saya pengen dia yang lebih mulia. Saya pengen dia lebih mulia. Karena sebetulnya karena dia saya jadi mulia. Jadi nggak ada sombong sama sekali. Jadi betul-betul hatinya itu ditata ketika sedekah. Makanya banyak orang yang ngeluh, saya udah sedekah, tapi kok hidup masih amburadul. Nah ini kalimatmu udah menunjukkan kalau sedekahmu salah. Gak ikhlas. Jadi ikhlas itu memberikan sedekah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kaitannya dengan tidak ikhlas ini, ada kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika dimintain sedekah. Misalnya gitu, untuk bantu uang duka buat keluarga yang ditinggalkan. Nah ini biasanya ada yang nulis seikhlas saya ya, seikhlasnya ya sedikit, seikhlasnya itu sama dengan gitu. Padahal seikhlasnya artinya yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau untuk Allah masa yang sedikit. Makanya kalau saya ngomong sama teman-teman nggak usah ikhlas, riya saja. Saya nggak terima yang ikhlas, terimanya yang riya, ujub, pamer gitu. Yang penting banyak. Kamu kalau sedekah seperti itu, sama orang yang suka ngomong seikhlasnya saja. Tapi sedekah kamu 1 sen itu akan besar kalau betul-betul kamu punyanya itu. Kamu tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditujukan untuk orang lain. Masalah ikhlas yang tahu hanya Allah sama kamu. Tapi kalau kamu mau kasih orang untuk Allah Ta'ala, jangan kalimat seikhlasnya mengganti kalimat sedikitnya. Ya, ikhlas gak perlu diucapkan, kamu beri usahakan semampumu sebanyak mungkin, karena itu bukan untuk dia,
tapi untuk kemudian perlu diingat jangan memaksakan diri. Ini kadang kalau belajarnya nggak tuntas, semua pengajian istrinya bingung, semua dijual. Ya, semua dijual. Nggak seperti itu. Jadi sedekah ini bukan kemudian habis-habisan dibuang, semua dijual, tidak. Allah nggak suka kalau umatnya Nabi SAW itu memaksakan diri. Ana wa khiyar umati bur'an minat takalluf. Aku dan umatku yang baik-baik, kata Nabi SAW, itu sifatnya tidak memaksakan diri. Contoh misalnya, buat acara tahlilan, buat tahlilan atau pengajian. Kalau punyanya air putih, ya keluarkan air putih. Tapi kalau kamu bisa beri susu, ya beri susu. Kalau bisanya nyuguhinnya itu telur ayam, ya telur ayam. Kalau kamu bisa suguhinnya itu kambing, ya kamu suguhin kambing. Artinya, jangan mubadzir, jangan pelit, semampumu, ya semampumu. Allah melihat niatmu, bukan yang kamu keluarkan. Yang dilihat adalah niatmu. Lah kalau tahu memang istrinya masih punya kebutuhan, anaknya ada kebutuhan, jangan semuanya diajak, kamu siap miskin ya, rezeki dari Allah itu. Ya enggak begitu. Ya rezeki memang dari Allah Ta'ala, tapi Allah memberikan aturan, dia memberikan aturan. Kecuali kalau memang manusianya satu keluarga, memang sifatnya seperti itu. Contoh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian bawa harta yang banyak disedekahkan kepada Nabi SAW. Maka Rasul nanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nih selalu Nabi SAW nanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab, ya Rasulullah, saya tinggalkan separuh harta saya untuk keluarga saya. Rasulullah senang. Artinya keluarganya Sayyidina Umar nggak akan jadi bingung ya. Cukup separuh harta masih ada gitu. Walaupun yang separuh disedekahkan. Datang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang kedudukannya tertinggi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang kemudian bawa harta banyak. Ditanya sama Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan di rumah untuk keluargamu? Jawabannya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Artinya semua harta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, disitulah tampak kelebihannya Abu Bakar dibanding Umar. Walaupun Sayyidina Umar ini sangat mulia, Sayyidina Abu Bakar jauh lebih mulia. Bukan Sayyidina Umar nggak berani nghabiskan duitnya, ya Sayyidina Umar ya berani nghabiskan duitnya. Tetapi membuat satu rumah kompak itu tidak mudah. Sayyidina Abu Bakar sudah bisa membuat seisi rumahnya, itu hatinya nggak ada keluh kesah. Jadi kalau nggak punya duit ya nggak masalah. Nah, minum air aja siap, nggak ada keluh kesah. Minum air sama minum jus itu sama. Ya, punya sama nggak punya itu sama. Kalau satu keluarga udah seperti itu, habiskan hartamu di jalan Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau baru gajimu terlambat, datang saja udah muring-muring yang di rumah. Ya, istri udah protes, ini kok gajinya terlambat. Anak udah bingung gimana dibayar sekolah ayah. Kemudian untuk pembantu kamu juga belum kamu siapkan. Ya jangan kamu habiskan hartamu seperti itu. Memberikan harta ini kepada istri ya sedekah. Berikan harta kepada anak itu juga sedekah. Memberikan harta kepada ART itu juga sedekah. Makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Itu juga sedekah. Tapi kalau kamu bisa ajak semuanya sedekah, nah itu luar biasa. Nah ini yang perlu digarisbawahi di akhir zaman ini ya. Agar sedekahnya barokah. Alhamdulillah saya udah bicara 38 menit. Ya. Tambah dikit lagi ya. Insya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada. Ini baru 1.500 yang ikut live streaming ini. Ya. Baru 1.500 ya. Walaupun kelihatannya di sini hanya berlima. Tapi di luar sana ada 500 belum yang lain nih live semua kan ya. Nah, barokah itu namanya barokah. Kalau YouTube saja bisa menjadikan banyak seperti ini, baru saya transaksi sama YouTube. Ya muamalah sama YouTube. Saya titipkan video saya ke YouTube. YouTube mengembangkannya jadi banyak, dilihat banyak orang. Masa titipkan harta ke Allah kok nggak percaya? Ya YouTube aja bisa langsung YouTube ini. Masa kita kau nggak percaya? Berarti kan iman kita perlu dipertanyakan. Tanda tanya. Padahal contohnya luar biasa. Kepada teknologi kita percaya, kepada perusahaan kita percaya. Tapi kenapa kepada yang punya semuanya kita kok kurang percaya? Lanjut. Bismillah. Nah, kemudian
Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dan menerimanya dengan tangannya Allah, ya sama tadi ya. Kemudian dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngasih, akan banyak orang salah ketika sedekah, nunggu hari meninggal dunia. Akhirnya jadi ahli waris kan, ahli waris. Innamal amalu biniat, orang bilang kan udah niat. Nah, jangan salah, niat itu ada definisinya. Kalau bilang nanti saya Jumat mau sedekah, itu baru angan-angan. Kalau udah buat cek, cairnya hari Jumat, nah itu namanya sudah niat. Itu namanya sudah niat. Terus, bentar. Santai dulu. Nah, udah nyambung kawan-kawan? Ya, saya lanjutkan. Ya. Banyak orang yang sodakonya ditunda sampai Jumat, ya karena hari yang mulia, sampai Kamis, hari diangkatnya amal. Nunggu hari Senin, hari lahirnya Nabi SAW. Betul itu hari mulia, tapi sodakoh itu mulianya bukan karena hari. Jadi sodakoh itu mulia bukan karena hari. Sodakoh itu mulia karena kebutuhannya. Kebutuhan kita. Nah kita butuh diampuninya kapan? Nah kalau kita butuh diampuni hari Jumat, ya silakan. Ya, sedekah hari Jumat. Kalau kita butuh ampunannya sekarang, ya sedekahnya sekarang. Lah bagaimana sedekah itu akan jadi bernilai yang luar biasa? Dikatakan oleh Nabi SAW, antas sahih syahih. Ketika ditanya Nabi SAW sedekah yang paling besar pahalanya seperti apa? Dijawab, antas sahih syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan sehat, kemudian pelit terhadap harta itu, berat mengeluarkannya. Kenapa berat mengeluarkannya? Memang ekonominya pas-pasan. Takhshal faqra, kamu takut nanti kalau disedekahkan habis uangnya. Ta'mulul ghina, dan masih punya keinginan nabung biar punya duit banyak. Dalam kondisi yang seperti itu, sehat, uangnya pas-pasan, pengen nabung, kok sedekah. Itu sedekah yang luar biasa, pahalanya besar. Nah kalau orang sakit sedekah biasa. Kenapa? Pengen sembuh. Ya saya sakit, saya sedekah gitu. Pengen sembuh, bagus, ya itu bagus. Tapi pahalanya biasa. Nah, ketika ada seseorang yang dia itu dalam keadaan kaya raya, duitnya banyak. Orang yang duitnya banyak sedekah, ya bagus, tapi biasa saja. Oh, namanya uangnya banyak. Bukan suatu yang istimewa. Tapi kalau orang yang uangnya pas-pasan, dia sedekah kan luar biasa. Dia lagi nabung ini pengen nanti untuk beli rumah. Kok tahu-tahu tiba-tiba tetangganya mau bayar sewa rumah nggak punya. Cerita sama dia, wah ini ya doakan saya dapat rezeki. Kalau enggak nih diusir nih seminggu lagi. Lu kenapa? Kontrakan ini loh belum kebayar. Oh insya Allah dapat rezeki insya Allah. Terus dia ingat, oh saya punya tabungan ini. Ya, tabungan untuk beli rumah. Udah nabungnya mungkin puluhan tahun. Ya nabungnya puluhan tahun. Dapatnya nggak seberapa. Tapi dia cita-cita ini untuk apa namanya beli rumah. Ingat tetangganya seperti itu. Diambil semua kasih ke tetangga. Nih dah nggak usah pusing kamu nih. Bayar tuh kontrakan rumah. Itu sedekah yang terbaik. Karena memang orangnya pas-pasan. Nah kalau kita lebih bagus ya. Tapi bukan pahala yang terbaik. Nah terus gimana caranya? Dalam keadaan lebih kita bisa dapat pahala yang terbaik. Solusinya gimana? Kan kita nggak mau nunggu miskin dulu toh. Untuk dapat pahala yang terbaik, yuk kita miskin dulu. Kan enggak toh ya? Gimana caranya kita dalam keadaan lebih, tapi kita dapat pahala yang terbaik? Ya kita sedekahkan yang kita berat mengeluarkannya. Mengeluarkannya itu berat. Nyedekahin, ya dikasihkan pada orang yang pernah musuhin kita. Orang yang pernah musuhin kita, usahanya jatuh. Jatuh miskin misalnya. Masya Allah. Itu insya Allah kalau kita sedekah ke dia, pahalanya lipat-lipat. Kenapa? Karena nafsu kita ngelawan. Nah, syukurin. Kualat saya. Kalau kata orang Jawa Tengah gitu kualat. Jawa Timur ya, kualat. Kena apa itu? Tuah ya. Itu kena tuah saya itu. Makanya dia jatuh miskin. Terhadap orang yang seperti ini, sedekahin. Dibantu. Sungguh-sungguh batunya ikhlas ditala. Ini pahalanya luar biasa. Jadi harus kita pintar ngelola sedekahnya. Terus kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Ya kepada kerabat. Banyak orang nyumbang yayasan sana, ya panti sana, majelis sana. Bibiknya sendiri butuh duit gak dikasih. Keponakannya butuh modal kerja gak dikasih. Lebih utama dia bantu keponakannya, biar keponakannya jadi orang yang besar.
Dia bantu bibinya, nggak minta. Ini sedekahnya pahalanya akan jauh luar biasa dibandingkan sedekah yang nggak jelas. Ya sedekah nggak jelas. Kemudian orang sakit butuh sehat. Kitanya sehat, tapi ada orang sakit butuh sehat. Kalau dia dioperasi, menurut medis, insya Allah sehat. Biayanya besar. Sedekah pada orang itu sekali lebih baik daripada sedekah ribuan kali pada orang lain yang nggak jelas. Sekali pada orang itu, duitnya gede yang kita keluarkan, tapi jelas itu. Menyelamatkan nyawa seseorang. Menyelamatkan nyawa, pahalanya nyawa kita akan diselamatkan sama Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Itu akan besar. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang menarik itu, ternyata orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu iri sama orang-orang kaya. Karena orang-orang kayanya ahli sedekah, orang miskinnya nggak ada yang disedekahkan. Jadi udah miskin tingkat paling pol. Sahabat itu udah miskinnya tingkat paling pol. Datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. Sholat sama sholat, tapi orang-orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Sedekah duit, kalau senyum kita sedekah, yang kaya juga senyum, Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik, tapi mereka mengeluarkan duit banyak, kita nggak punya ya Rasulullah. Solusinya buat apa buat kami ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kalau habis sholat ucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup dengan La ilallah sampai akhir, maka itu kamu akan mengalahkan orang-orang kaya yang ahli sedekah. Akhirnya habis sholat nih yang miskin nih sahabat baca itu Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah yang kaya dengar. Itu kok yang miskin dapat zikir khusus ini ya. Yang kaya ikut juga Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya laporan lagi, ya Rasulullah, ini yang kaya curang nih. Kenapa? Ya ini sudah duitnya banyak, zikir kita juga direbut sama mereka. Maka Nabi tersebut dan mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Orang kaya yang model begitu memang orang istimewa. Itu pilihannya Allah Ta'ala. Udah duitnya banyak, zikirnya rajin, sholatnya bagus, ilmunya banyak. Ini memang orang langka. Ini pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kamu terima karunia Allah dalam kondisi punya ekonomi yang pas-pasan, bisa sabar, bisa syukur, bisa zikir, pangkatmu ya tingginya luar biasa. Tapi memang ini teman-temanmu yang kaya ini bukan sembarang orang. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah buat kita ya termasuk itu diantara untuk menambal kekalahan kita sama orang-orang yang punya sedekah yang luar biasa, ya zikirnya diperbanyak, kemudian sedekahnya pada orang yang tepat, dan jangan pernah merasa sudah lebih baik daripada yang disedekahi. Saya punya cerita nih, bayar parkir mobil, bayar parkir di Solo. Waktu itu parkir mobil Rp1.000. Parkir mobil flat sama di pinggir jalan dimanapun Rp1.000. Nah kebetulan ketika saya mau parkir itu tukang parkirnya nggak ada. Jadi tukang parkir nggak ada, digantikan nenek-nenek. Yang parkirin nenek-nenek. Senyum saya kasih Rp5.000. 5.000. Terimanya Alhamdulillah. Itu saya jarang dengar kalimat seperti itu. Jadi Alhamdulillahnya itu dari hati. Alhamdulillah, moga-moga kamu selamat, rezekinya grojok. Waduh, saya jawab bodoh-bodoh. Nanti pahala saya habis sama doanya dia. Jadi saya timpali sama jenengan ya, sama engkau dapat yang sama. Akhirnya saya keluarkan uang Rp10.000. Doanya lebih banyak, Masya Allah, mugi-mugi tambah selamat gitu. Saya cek dompet, ada 50.000, saya keluarkan Rp50.000. Ya, kemudian langsung saya tutup jendela, ojo ndonga meneh, Bu. Ini kalau keluar doa lagi, mungkin dan untuk bapak-bapak ketika menghadapi istri ya. Ini pemirsa dimanapun Anda berada, untuk ibu-ibu ketika menghadapi suami, dan untuk para suami menghadapi istri, jangan pernah merasa Anda berbuat baik pada pasangan hidup Anda. Nanti capek dapatnya. Contoh misalnya, istri sampai kursus masak. Karena tahu suaminya suka nasi goreng. Sampai kursus masak khusus nasi goreng.
Akhirnya dia masak nasi goreng. Pagi-pagi disuguhkan sama suaminya. Sayang, nasi goreng. Hasil kursus 10 hari. Suaminya makan terima telepon. Halo, iya Pak. Iya, segera berangkat Pak. Cep. Ma, berangkat dulu ya. Sebel enggak kira-kira? Jujur Bu. Sebel enggak? Sebel, kesel, pegel gitu ya. Ini kursusnya 10 hari, bangunnya dari sebelum subuh, ya udah kita berpeluh keringat, aroma enggak karu-karuan pagi-pagi, demi menyenangkan hatinya, dia cuma lap, enggak pakai terima kasih, enggak ada pujian sama sekali. Emang ini suami bejat model begini nih, ya suami bejat, enggak tahu terima kasih. Ya, tapi kita jadi istri yang solihah, gimana? Nyantai aja. Aku nggak pernah buatin buat dia kok. Aku lakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku udah persembahkan yang terbaik untuk suamiku. Maka begitu suaminya ngincipin sekali, loh, alhamdulillah. Komenmu nggak penting. Kalau sampai komen, itu namanya bonus. Ya, itu namanya bonus. Alhamdulillah. Oh, mah enak ya, atau di enak, yang enak. Alhamdulillah. Mungkin kita nanya kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Tapi kalau kita minta komentar, sakit-sakit. Suami minta komentar dari istri yang baik. Masya Allah. Ini banyak WA masuk juga keluhan para suami. Bukan cuma istri yang ngeluh, para suami juga ngeluh. Jadi sudah kerja mati-matian, istrinya hidupnya sama handphonenya saja. Hadir orangnya hadir ini di sini ya. Entah di mana, di sini. Wallahu a'lam ya. Jadi kalau suaminya datang itu bukan ditanya gimana kabarnya, bukan ini, tapi handphone yang dipegang. Mah, kopi mah, iya bentar. Kopi mah bentar. Iya, teh bentar ya nih. Nanggung ya, nanggung. Nah, nanggung katanya, drakornya nanggung. Ya. Lagi asyik, lagi seru ya. Bentar, ini lagi balasin WA nih, bentar. Balasin WA bentar, nggak selesai, bentar. Kan banyak yang model begini nih. Ini kok suami kemudian melihat perilaku istrinya seperti itu, minta balasan dari istrinya. Aku dari pagi ini keluar, cari nafkah buat kamu, buat anak-anak. Wah, aku minta kopi aja, kamu bilang nanti sebentar. Kamu keterlaluan. Boleh, sakit hati. Ya sakit hati. Nanti jadinya nggak bagus. Akhirnya apa? Pergi, keluar, ngopi sendiri. Kemudian di tempat ngopi adanya apa? Ngopi sendiri mas. Iya, selesai. Selesai. Iya, yang di rumah nggak mau nemeni. Iya, selesai ya kan. Akhirnya pulang, mah kopi ada? Oh belum ada. Ya udah, saya ke warung kopi. Oh silakan. Nanggung silakan. Bapaknya juga seneng. Yes. Ya. Mudah-mudahan tiap hari silahkan tiap hari. Akhirnya jadinya nggak baik. Karena hal yang simpel. Tapi kalau suami ini bisa menerima kondisi istrinya. Memang istri saya males, memang ya orangnya begitu. Sebetulnya orangnya baik, tapi modelnya seperti itu ya sudah gitu ya. Kalau ngomong nggak dibuatin, ya udah buat sendiri. Kalau enggak ya sabar menanti hibur diri sendiri. Enak karena mintanya sama Allah. Tapi ketika kita itu minta balan dari orang yang bermuamalah dengannya, capek. Ya termasuk urusan bisnis nih. Saya kemarin dulu ditanyain orang, Habib, saya habis ditipu orang. Datang di pengusaha ke rumah saya, yang katanya ditipu, kayak yang katanya bisnisnya lagi seret, dan lain sebagainya. Caranya hati biar tidak gundah gulana, biar tidak risau ngadepi yang seperti ini gimana? Saya jawab gampang. Caranya atau gampang, prakteknya harus latihan. Maksudnya gimana, Habib? Kamu kalau hartamu itu hilang, ketika kamu bisnis sama orang kok ditipu, uangmu diambil lari sama orang tersebut, kalau kamu itu yakin benar sama Allah, hidupmu enak. Yakin benar gimana, Bib? Saya kasih pilihan begini. Yang pertama, kalimat yang dipakai sama ulama-ulama terdahulu. Al-halal ma yafut. Yang halal nggak mungkin hilang. Yang halal nggak mungkin hilang. Jadi begitu kamu berinteraksi dengan siapapun, berbisnis dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, kok uangmu hilang, ditipu. Maka cukup kamu katakan nomor satu, kalau itu halal, nggak mungkin hilang. Artinya kalau itu halal, nanti Allah akan ganti dari arah yang berbeda. Capek saya berharap dari dia, saya berharap dari Allah Ta'ala. Ya Allah,
Dia ambil 100 juta ya Rob, gantinya banyak kan ya Allah, kirim ya Allah, mintanya sama Allah, biar dikirim dari arah yang lain, terserah Allah. Kemudian kalau ternyata itu haram ya Allah, kalau itu haram biar hilang sekalian. Alhamdulillah dia bawa pergi yang haram. Nah, sehingga nggak ada yang haram sama kita. Nanti hatimu enak. Ya nanti hatimu enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya dosa enggak? Banyak, Bib. Ya sudah. Termasuk salah satu cara Allah menghapuskan dosa buat hamba-hamba yang beriman itu adalah dengan memberinya musibah. Dikasih musibah, itu akan menghapuskan dosa, ngangkat derajat. Lah kalau kamu cuma dikasih musibah, duit hilang kan ya Alhamdulillah tuh. Kamu niatin, ya Allah, ini kalau haram, ya biar hilang sekalian. Kalau itu halal, saya yakin kau akan ganti ya Rob. Dan kalau ini memang hilangnya, ini kembalinya sekian waktu, sekian lama, ini musibah buat saya ya Rob, terima kasih ya Allah. Karena engkau hapuskan dosa-dosa, engkau angkat derajat saya. Enak, nggak ada nggak enaknya. Akan selalu enak. Tapi kita kan nggak, aku ditipu sekian. Ya, yang ketiga, justru ketika kamu ditipu, itu akan kelihatan kualitasmu. Kok bisa? Datang seorang kepada almarhum Mbak Umar Syahid, Mbak Umar Tumbu, itu di Pacitan. Mbak Umar itu wafat usia 107 tahun. Dan kemanapun jalan kaki itu nggak pernah pakai alas. Naik pesawat Garuda ya nggak pernah pakai alas kaki. Ya, dulu biasa dipanggil presiden di masa lampau ya. Dari generasi ke generasi diajak presiden ke Istana Negara untuk dimintain nasihat ya untuk baca doa buat bangsa. Nggak ada orang tahu Mbak Umar ini orangnya sederhana. Ya. Punya duit dapat buat bangun sekolah SMK, jadi disedekahkan untuk negara. Biasanya orang bangun sekolah itu kan minta sumbangan dari negara. Beliau tidak bangun jadi di negara. Ini buat negara. Biasanya orang minta dari negara. Itu Mbak Umar Syahid. Nah didatengin sama ini, ngeluh. Saya habis ketipu sekian puluh juta Mbak. Gimana ini Mbak? Mbak Umar tuh nyantai cuma ngucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ibunya agak sebel juga. Jujur aja, Mbak kok Alhamdulillah. Saya ini lagi kesusahan kok Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu dijadikan yang tertipu, tidak dijadikan seperti dia penipu. Bersyukurlah sama Allah, kamu bukan penipu, kamu yang tertipu. Berarti kamu orang baik, dan kamu lagi didolimi, doamu mustajab, doa yang baik-baik. Minta ganti yang baik-baik sama Allah Ta'ala. Ya, minta rezeki yang berlimpah ruah. Nanti kamu dapatnya yang baik-baik. Nah kalau kita hidup itu gitu kan enak, muamalahnya sama Allah terus, gak pernah sama manusia nih. Jadi berbuat baik kepada manusia itu karena Allah perintahkan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Apapun yang dilakukan itu yang dilihat Allah. Lah itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu ya ngobrol sama Allah. Allah qul huwallahu ahad. Itu ikhlas. Katakanlah hanya Allah yang ada. Tujuannya ya Allah. Allahus samad. Allah tempat bersandarnya segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah begitu enak. Mau sedekah yang nggak peduli. Ini orang yang dikasih balas atau nggak balas ya, nggak peduli. Di Solo dulu ada satu Habib, itu yang kalau sedekah, yang disedekahi nggak tahu. Bahkan yang disedekahi menganggap Habib ini pelitnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Taunya setelah meninggal dunia. Jadi ada satu Habib ini kaya raya. Ini yang cerita yang bersangkutan sendiri ya, yang disedekahi ini yang cerita. Jadi nyeselnya dia itu. Yang disedekahin ini satu orang kontrak rumahnya habis, nggak punya uang. Datang ke rumahnya Habib tadi nih. Assalamualaikum Bib, saya minta bantuan untuk kontrak rumah. Langsung dimaki-maki. Kamu kira rumahku ini bank apa? Kamu kira aku ini gudangnya uang apa? Enak bener, cuman minta-minta saja. Cari uang itu susah. Cari uang itu susah. Itu yang minta langsung sakit hati. Jangan ditiru pemirsa, nggak level loh ya. Ini ceritanya harus lengkap. Sakit hati dia. Terus pergi. Udah kalau nggak usah ngasih, tapi nggak usah maki-maki, ya. Nggak usah marah-marah. Saya nggak mau minta sama kamu. Pergi dia. Ketika dia pergi, ajudannya orang Habib tadi ini menghampiri. Terus ngomong, maafkan Habibnya ya. Habib memang nggak punya perasaan. Memang ini sudah bersandiwara antara Habib dan ajudannya ini. Habibnya nggak punya perasaan. Nih, saya ada uang sedikit. Insya Allah cukup buat kontrakan kamu. Terima kasih, lah kamu baik nggak seperti Habibnya itu. Iya ya sudah, maafkan. Pergi dia pulang, melanjutkan kontrakannya. Kemudian setiap bulan tiba-tiba dapat kiriman beras dari satu toko beras. Dia datang ke toko beras tadi. Siapa yang ngasih saya ini? Oh biasa ada dermawan titip sama saya.
Ya, saya lihat kamu tuh kan memang lagi butuh, jadi saya masukkan kamu daftar, tiap bulan kamu dikasih. Oh alhamdulillah, gak seperti Habibnya itu. Udah pelit ya, mulutnya kasar gitu. Ini berjalan bertahun-tahun, sampai suatu hari berasnya itu nggak dikirim. Dia datang ke toko beras tadi, kok saya nggak dapat kiriman? Akhirnya yang punya toko ngomong, ya mohon maaf sekarang saya mau cerita. Saya nggak bisa ngasih kiriman beras lagi. Loh kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang ngasih itu orang udah meninggal. Jadi selama ini orang masih hidup. Kan saya bilang saya dapat titipan. Orangnya udah meninggal sekarang, jadi nggak bisa ngasih kamu lagi. Siapa orangnya? Nah, orang itu ngelarang saya cerita sama kamu. Nah, tapi karena orang sudah meninggal, saya harus cerita sama kamu. Siapa? Ya orang yang kamu maki-maki itu. Habib yang kamu bilang pelit itu. Dia itu yang ngasih kamu beras, dan ajudan yang ngasih kamu duit itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia, sehingga nanti kamu merasa rendah di hadapannya. Jadi lebih baik kamu masih merasa mulia, marah-marah, merasa mulia, merasa hebat, merasa sebanding, nggak merasa rendah, tapi masalahmu selesai. Ini sodakoh yang begini luar biasa, tapi jangan ditiru. Ya, karena zaman sekarang salah ngomong masuk penjara. Ya kan, salah ngomong dituntut, ya kan. Orang sekarang kan orangnya nggak mudah dikit-dikit nuntut, nggak memaafkan. Walaupun anjurannya sekarang kepolisian kan orang disuruh memaafkan, dia mediasi, minta maaf, saya maafkan sehingga selesai. Nggak dikit-dikit lapor, kesian teman-teman polisi, terima laporan banyak, terus dari sana dari sini. Kalau memaafkan kan selesai. Nah, jangan kita asal ngomong walaupun niatnya baik, tapi ini kisah zaman dahulu untuk gambarkan. Orang dulu tuh jaga sodakohnya sampai seperti itu. Jaga yang disedekahi sampai seperti itu. Biar harga dirinya nggak jatuh. Ya, biar harga dirinya nggak jatuh. Ini mahal. Nah, kita zaman sekarang disesuaikan. Ya cukup kita kasih lewat jalan belakang, orang yang nggak tahu kan bisa ya. Nah, orang yang nggak tahu bisa kita siasati untuk zaman sekarang. Dan Habib ini memang wataknya begitu. Jadi diminta sumbangan sama sekolah ya begitu dia. Nggak ada sumbangan. Sekolahnya memang sekolah yang rakus, minta duit terus gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba sekolahnya mau ngecor, dia kirim semen 100 sak, 200 sak ya. Tapi tidak ada namanya, tapi dia yang kirim. Nah, setelah meninggal dunia terungkap semua. Jadi semuanya cerita. Tapi kalau kita niat, nanti kalau saya meninggal biar semua orang tahu. Nah, itu nggak boleh juga. Itu namanya juga rencana pengen tenar ya. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada rencana semua itu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, 63 menit sudah saya berbicara. Ya, mungkin terasa, mungkin tidak terasa. Buat yang mendengar tidak terasa, buat yang bicara sudah terasa. Kakinya maksudnya ya. Kakinya sudah terasa. Ini Mas Riza teman saya kakinya udah ganti-ganti ini. Ya, saya mau ganti kan gak enak gitu kan. Beliau udah ganti sana ganti sini. Yang di rumah kan ada yang sambil kerja. Ini banyak yang kerja di rumah makan. Saya pernah makan di rumah makan pagi sore di Jakarta gitu. Lagi makan di situ, pesen makan, dilayani sama salah satu yang ada di sana. Nah, selesai makan saya mau bayar nggak boleh. Yang larang siapa? Yang layani tadi, yang kerja di situ karyawannya. Saya bilang jangan, ini saya makan banyak, mahal ini, biar saya bayar sendiri. Enggak Habib, saya udah niat. Saya tiap hari yang nemenin saya itu Habib. Loh kok bisa? Iya, saya sambil kerja dengarkan ceramah Habib. Jadi hiburan saya itu Habib. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong datangkan Habib ke rumah saya. Alhamdulillah, Habib datang ke sini. Karena saya udah niat kalau Habib ke rumah saya, nanti saya mau jamu makan, mau saya masakkan. Tapi karena nggak ke rumah saya, ada ke sini, ya udah. Saya jamunya di sini aja. Saya bilang ya udah sesuai niatmu, jazakumullah khairan. Saya nggak mau buat kecewa gitu ya. Biar dia senang dan saya juga senang juga kan. Alhamdulillah rezeki. Ya, katanya Nabi SAW, kalau rezeki itu datang kepadamu, maka jangan kamu tolak. Kalau kamu butuh, pakai. Kalau kamu nggak butuh, nanti berikan pada orang yang membutuhkan. Karena mungkin, misal begini, Mas Riza kasih saya, karena kenal sama saya. Percaya sama saya, kasih saya. Mungkin saya nggak butuh, tapi di sana ada orang butuh. Orang itu nggak kenal sama Mas Riza. Mas Riza nggak kenal sama orang itu. Kalau toh Mas Riza tahu orang itu butuh, mungkin nggak percaya. Ya mungkin nggak percaya. Tapi saya tahu dia. Saya tahu kondisinya. Akhirnya gara-gara Mas Riza ngasih saya nggak butuh, saya bisa salurkan pada yang membutuhkan. Nah ini makanya
Kalau kita dikasih orang meskipun kita punya duit banyak jangan ditolak. Bahas ini, bahas ini, bahas ini. Kenapa? Banyak di kampung saya yang butuh. Ya, banyak saya tahu orang-orang yang butuh. Ya, saya ngerti, kamu nggak ngerti. Makanya tetap baik. Kondisinya apapun, kalau ada orang ngasih kita terima. Jangan kita terus jadi, aku kok masih dikasih-kasih gitu. Ya kan? Kasih kerudung misalnya. Nggak apa-apa. Makasih. Nggak suka, nggak apa-apa. Terima. Makasih. Mungkin ada orang yang suka. Mungkin tetangga kita suka. Bu, suka ini nggak ini? Ini bagus, tapi nggak cocok sama saya nih. Ini bukan warna saya, ini barangnya bagus. Mau nggak, Bu? Oh, mau. Alhamdulillah, ternyata dia mau. Bukan buat dia. Dia ternyata punya keponakan yang suka warna itu terus. Jadi mungkin rezekinya bukan rezeki kita, bukan rezeki tetangga kita, mungkin rezekinya orang jauh. Kita cuma jadi perantara, tapi perantara kebaikan, perantara sedekah. Dan sebagai penutup, yang paling berat itu adalah orang yang mencarikan sedekah untuk orang lain, sementara dia tidak menikmati. Bukan orang cari sedekah, terus nanti ngambil komisi, terus kasihkan orang, bukan ya. Jadi misalnya ada orang, dia itu punya kenalan orang banyak, koleganya bagus. Terus dia tahu ada orang sakit. Orang sakit ini nggak punya kenalan. Dia rela ngemis, ya kasar gitu, ngemis ke teman-temannya, tolong ya, ini ada yang sakit, fulan. Mau ikut andil berapa kamu untuk dia? Kamu nggak kenal dia, tapi saya kenal dia. Nah, ini dia merendahkan dirinya di hadapan orang banyak, demi untuk nolong orang lain dan tidak ngambil serupiah pun. Ini pahalanya luar biasa. Ada yang seperti ini dan banyak. Ya, ada dan banyak. Tapi kadang yang banyak ngambil komisi. Ya, ada juga yang cari komisi, ya sekian persen, kamu tak carikan ya, tapi sekian persen buat saya. Ini naudzubillah min dzalik. Meskipun sah-sah saja, tapi kurang mulia. Ya, kalau yang mulia adalah yang betul-betul dia cari, semuanya dikasihin pada orang yang butuh, dan dia cuma kebutuhannya menolong orang lain, dan masalah orang itu selesai. Yang begini yang menyelamatkan kita dari banyak hal. Sebagai penutup, pemirsa dimanapun Anda berada, ingat-ingat saja, siapa menyayangi disayangi, siapa menolong ditolong, siapa mewujudkan hajat diwujudkan hajat. Kalau udah yakin begitu, maka hidup kita enak. Nggak mungkin kita resah, gelisah, galau dan lain sebagainya, karena kita nggak bermuamalah dengan manusia, berhubungan dengan yang punya jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, semoga berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Pesan saya untuk ibu-ibu dimanapun berada, tolong tanyain anak-anaknya yang sudah baligh, yang perempuan. Hutang puasanya tahun lalu sudah lunas belum? Ini sudah Sya'ban. Nah, perempuan kan ada masa menstruasi. Nanti kalau nggak segera diingatkan dari sekarang, nanti tidak selesai itu membayar hutang puasa ya. Dibayar yang masih punya hutang puasa. Karena kalau tidak nanti numpuk-numpuk, ada aturan yang berlaku ya. Dosa iya, ada aturan lunasinya juga berbeda. Walafu minkum, semoga berkah manfaat. Semoga Allah berkati kita di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kita pada bulan Ramadan dan mencatat kita sebagai orang-orang yang beribadah dengan baik, dibebaskan dari siksa api neraka, diberi surganya Allah Ta'ala, dan semoga kita semua diberi kesehatan yang prima, zahiran wa batinan, panjang usia dalam segala kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, kebaikan, dan kita semua kelak diakhiri dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.